pandemi dan juga pengaruh alam, sehingga jalan yang kita lihat pada saat ini sudah sangat tidak memungkinkan. Tapi sampai sekarang ini keadaan itu alam ini dah lain di Sungai Semulu ini, tambaknya banyak, ada ratusan tambak, ada 50 tambak ini. Tapi kena airnya, penembusan dari hutan itu dah, air tawar itu dah kurang hasilnya. Bahwa sejarah ya, karena awalnya orang-orang terdahulu membangun desa ini yaitu dengan sifat atau dengan cara gotong royong. Nah, gotong royong baik dalam bentuk tenaga, waktu, dan juga materinya gitu kan, dalam bentuk sumbangsi. Tapi gotong royong ini sebenarnya pasti harus kita galakkan lagi. Nah, gimana caranya? Banyak zaman gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Markus Bule dong, bule asli Dabong. Nah, yang dimana kesempatan pada siang hari ini, alhamdulillah Bule dong dapat berkunjung di Desa Dabong. Ya, terutama kemarin kita sudah melakukan konten YouTube untuk menggali sejarah yang ada di Desa Dabong. Ya, sekarang Bule dong ingin mendapatkan informasi dari tingkat pengembangan Desa Dabong itu sendiri. Ya, buah pepaya rasanya enak, kalaulah enak dijadikan manisan. Sekarang kita lagi berkumpul bersama anak kemana, ya ini untuk berbagi cerita dan bahasa. Alhamdulillah. Untuk sobat Bule dong sekalian, yang dimana pada hari ini kita sudah diketemukan dengan tokoh masyarakat yang juga merupakan salah satu yang berkompeten dalam pembangunan desa ini sendiri, ya, yang perlu kita kenalkan di sini. Yang di depan saya ini ada Pak Arahim Arhaman dengan Pak Salman juga selaku tokoh masyarakat sejarah yang kita gali tadi, yang sudah kita wawancarai. Sekarang kita kepengen ketemu dengan Pak Arahim. Ya, beliau ini juga merupakan salah satu aparatur desa yang mana beberapa tahun yang lalu, atau kurang lebih ada berapa tahun, Pak? Saya bertugas, awal pertama bertugas tahun 90-an. Alhamdulillah. Kalau habis masa jabatnya 2014. Berarti ada beberapa tahun yang silam, ya. Nah, jadi secara otomatis di mana untuk Desa Dabong ini dari awalnya beliau ditugaskan sebagai kepala dusun, Pak, ya. Nah, kepala dusun Desa Dabong, yang dimana pada saat itu kepala desa atau Pak Lurah, Pak? Pak Desa. Kepala desa yang Pak Aratif Arhaman. Iya. Di sini Pak, Bule dong ingin menggali suatu potensi yang ada di Desa Dabong. Yang pertama tadi di zaman pembangunan, ya, karena pembangunan desa dari tahun ke tahun, yang dimana sejarah awalnya kita sudah sedikit mendapatkan titik terang walaupun tidak 100% untuk cerita yang sebenarnya. Mungkin Bapak bisa berbagi informasi baik dalam perkembangan pembangunan di zaman kepemimpinan Bapak selaku kepala dusun dibandingkan dengan yang sekarang ini. Nah, kira-kira Bapak boleh bercerita dulu menyangkut masalah di masa Pak Rahim menjabat sebagai kepala dusun. Ya, perkembangannya bagaimana, atau keadaan di zaman Bapak dibandingkan dengan yang sekarang, bagaimana, Pak? Saya menjabat kepala dusun dari 2090. Awal pertama pemilihan, dulu di Dabong ini dia ada pemilihan, ditunjuk-tunjuk jadi kampung, belum pula desa itu. Setelah tahun 2010 itu Pak Desa dipilih masyarakat. Demokrasi. Demokrasi. Iya. Nah, dipilihlah Atif Rahman tadi. Saya sebagai kepala dusun. Iya. Awal pertama Dabong ini jalannya 1 kilo aja. 1 kilo. 1 kilo aja, nah, sampai Tamakam itu habis. Oh, jadi batasnya 1 kilo ini dari Dari depan sana ya? habis. Setelah kami jadi penjabat desa dengan Pak Atif dengan saya tadi, ya, rekan-rekan dengan yang ada tadi, RT RW-nya. Jadi kami melanjutkan penembusan ke kecamatan. Iya. Nah, dengan upaya ngajukanlah, iya, hingga alhamdulillah terkabul. Pada tahun
2004. 2004. Langsung pemekaran dia apa? Ngajukan Tran masuk awalnya gitu 2004. Iya. Akhir terjadilah 2004 tuh Tran masuk. Hingga penembusan lah. Dari telan ke kubu. Sampai ke kubu. Tahun 2004. Oke, 2004 silam gitu ya. Wayah itu Nah, dana desa itu cuma 10 juta ya. 10 juta. 10 juta ya. 10 juta ya. Itulah awal kamu 10 juta. Jadi uang yang 10 juta ini bisa untuk membangun suatu kawasan baru atau disebut dengan dusun baru, yaitu dusun Meriam Jaya, Pak ya? Ikan Mekarjaya. Dusun Mekarjaya. Nah, jadi masuknya daerah Tran. Kalau boleh tahu, transmigrasi ini masuk ke Desa Dabung itu dari tahun berapa dan masyarakat dari mana yang dipindahkan ke Dabung itu, Pak? Piti-piti. 50 ke Jawa, 50 ke lokal. Lokal. Ya? Kalau Jawanya itu Jawa mana, Pak? Ada Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah ada. Ngesobol bisa Jawa Tengah, banyak Jawa Tengah lah. Oke. Jadi dari masuknya perkembangan zaman Tran ini, tanggapan masyarakat dengan adanya masuk orang luar yang masuk ke daerah ini, apakah memang masyarakat aslinya Desa Dabung itu mendukung dengan perkembangannya atau bagaimana awalnya cerita dari awal itu sendiri? Begini, karena kita ni ingin desa kita ni berkembang, ya kita ni bersepakat lah, berdatangan lah, supaya tadi bikin Tran masuk tadi. Iya. Karena 50% tadi bagian masyarakat tadi kan pindah lah nih, masyarakat di Dusun Mekarjaya tadi ni berpindah ke Tran tadi, 50% tadi, 50% dari Jawa, 50% dari inilah. Di situ ada satu pendukung, sama mendukung lah, senang lah. Jadi dengan tujuannya tadi tidak lain dan tidak bukan supaya Desa Dabung ini meluas dan juga membaur daripada warga negara Indonesia, yang dimana awalnya kalau kita lihat sejarah, Pak ya, bahwa Dabung ini terdiri daripada mayoritas suku Melayu dan Chinese gitu ya, dari ceritanya ya. Jadi itu informasi yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya dengar informasi ini begini, Pak, yang kita dapat informasi bahwa Desa Dabung ini sudah mendapatkan label mandiri, cuman melengkapi administrasi saja yang masih belum itu gitu kan. Jadi ketika Desa Dabung udah dianggap desa mandiri, kira-kira menurut Bapak nih progres apa yang sebagai tokoh masyarakat atau harapan masyarakat kepada desa supaya untuk bisa mewujudkan desa ini jadi desa mandiri dan memang udah ditetapkan jadi desa mandiri itu? Ini cuma saya memegang Desa Dabung ketika sendiri itu bisa mampu, karena pertama udah penembus jalan sampai ke Pontianak. Dulu udah pernah pakai sepeda motor, dan air bisa bayar sepeda motor. Cuman kami jadi penjabat. Kedua langsung PLN masuk. Ya, ketiganya jalan aspal masuk. Tapi saya selaku tokoh masyarakat yang dukung apa namanya mandiri itu tadi kan. Zaman kami dulu tambak masuk kan. Iya betul. Kan hasil tambak hasil kan. Iya, itu juga merupakan kan hasil mandiri. Ades ya. Jadi perdes desa itu ada secara pertanian sekian dapat ambil potongan kan untuk itu kan supaya nambah. Dulu kami tidak digaji. Betul desa yang 10 juta ini betul-betul untuk membangun fisik. Tidak ada untuk gaji-gaji kami itu tidak ada. Cuma itu. Saya itu hanya gaji saya itu hanya mengut dana PBB. Hasil yang pengutan dana PBB itulah gaji saya. Sedapat berapa lah? Dapat berapa lah kan? Ngadap masyarakat minta itu bayar tanah itu kan. Jadi sebenarnya banyak cara nih, kita potong biar agak Nabi Imam. Salah satu bisa menunjang daripada desa ini bisa disebut desa mandiri, satu ya, pertama strategi pemerintah bagaimana meningkatkan PAD pendapatan. Seperti yang Pak Neng bilang tadi, bahwa salah satunya untuk meningkatkan PAD ini dengan cara apa? Satu, menciptakan perdes. Perdes inilah sebenarnya ujung tombak atau pusat center pembangunan desa. Dengan apa yang adanya tujuan perdes ini? Kalau kita lihat di desa ini ada beberapa lembaga ya. Satu, ada lembaga kehutanan, yaitu disebut dengan LPHD ya. Nah, yang kedua ada PKK, ibu-ibu PKK. Dan yang ketiga ada Karang Taruna, kepemudaan. Nah, yang keempat itu ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, yang dikaitkan dengan dana desa tadi. Terus apa lagi satunya itu? Jadi sebenarnya dari
elemen-elemen ini, kalaulah desa tadi itu punya ide atau gagasan bagaimana mensinkronkan ini, sebenarnya dari lembaga inilah tadi itu sebenarnya yang bisa mendapatkan PAD. Contoh di LPHD ya juga. Karena di desa kita ini terkenal dengan luas mangrove yang sangat luar biasa besar. Nah, padahal ini potensi mangrove itu sangat luar biasa, bahkan mendunia. Nah, pemerintah bahkan pihak dunia memperhatikan hutan mangrove. Sebenarnya dengan adanya mangrove di desa Dabong kita yang sangat potensi ini, sejarahnya tadi yaitu bisa dijadikan sumber pendapatan desa. Nah, cuman bagaimana desa untuk mengelolanya ke depannya. Yang kedua PKK Pak ya. PKK, ibu-ibu PKK, karena di Dabong ini dengan banyak, kalau dulu tuh banyak pengrajin. Salah satu contohnya yang ada di depan kita ini pengrajin jahitan, penjahit. Ya, laktal kan? Itu karena kalau dikelola betul-betul ibu-ibu PKK-nya yang punya kerajinan, yang punya keahlian dan punya skill, itu juga merupakan salah satu, karena pemerintah desa harus memperhatikan nih potensi-potensi yang ada tuh. Ibu-ibu PKK kan banyak aslinya. Dan yang keempat ada namanya Karang Taruna. Nah, seperti ada kegiatan desa, itu kan salah satu mengundang orang luar datang ini sehingga ada pertumbuhan ekonomi di situ, Pak. Pertumbuhan ekonominya dari mana? Ya dari masyarakat yang dapatkan hasil penjualan dan lain sebagainya, sehingga ada pengembangan di situ. Dan yang terakhir itu adalah BUMDes. Karena BUMDes ini yang bisa ya ibaratnya kalau dalam kepemerintahan pusat itu BUMN. Ya, karena tadi kita di desa itu disebut dengan BUMDes, badan usaha milik desa. Sebenarnya banyak yang bisa dikelola. Dari 4 ini sebenarnya itulah yang bisa mendapatkan PAD. Nah, PAD ini yang disebut dengan desa mandiri, dengan adanya dana kas desa tanpa selain bantuan dari kepemerintahannya tadi, sehingga bantuan ini tadi ini dana PAD desa tadi ini bisa mensejahterakan, bahkan bisa meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Neng yang saya ceritakan tadi itu, harapan Pak Neng terhadap pemerintah ya bagaimana caranya ini menjadi suatu desa yang sangat bisa dikatakan desa mandiri tadi. Terutama yang kita sekarang lihat perkembangan sekarang ini, BUMDes tadi ini, penanam sawit tadi ini alhamdulillah ini. Satu ini kalau BUMDes tadi tanamnya sawit tadi ini kan, tapi jangkanya lama kan, proses lama prosesnya. Dan lokasinya pun susah juga, adanya kan tidak ada lokasinya, gitu kan, ya apalah. Tapi bagusnya itulah bagusnya. Oke, begini Pak. Bicara masalah potensi yang dimana di Dabong ini merupakan desa yang berada di pesisir laut, yang dimana identik pekerjaan masyarakatnya itu adalah nelayan. Yang dimana dengan dusun yang lainnya juga itu petani dan juga pedagang. Gitulah. Jadi bagaimana caranya untuk pandangan Pak Aning itu terhadap pengelolaan hasil ini tadi ya, supaya dengan adanya pengelolaan desa yang baik, dengan adanya perikanan, pengairan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi pusat perhatian pemerintah ya, untuk membantu dalam arti bukan secara gratis atau bagaimana ya, bagi bantuan ini supaya bisa meningkatkan kesejahteraan baik dalam yang dilakukan secara manual, tradisional ya, supaya bisa dijadikan yang sifatnya modern lagi gitu. Jadi kira-kira hal apa sih yang mau diangkat menurut Pak Ning sendiri supaya ini bisa menjadi perhatian pembangunan gitu. Ingat potensi yang ada. Mungkin dari Pak Ning, mungkin dari tanggapan Pak Mang Salman, mungkin harapannya bagaimana? Harapan ke depannya kita jangan. Jadi harapan ke depan itu bagaimana? Pertama itu modal, tak modal utama kan. Nah, karena kekurangan masyarakat itu kan modal. Kemampuan masyarakat itu tidak ada apa-apanya kan. Nah, gitu. Jadi maupun dari hal masalah perkebunan, masalah nelayan, maupun dalam segi apa ini ya, nah, kan gitu. Jadi perlunya modal. Iya, modal ya. Modal. Kalau kita artikan Pak, modal ini kan bisa jadi dua kemungkinan. Ada modal secara moral dan modal secara material. Yang jelas kalau untuk modal moral misalnya untuk pengadaan peralatan dan lain sebagainya,
Tapi kalau tidak ada modal yang non material seperti misalnya gaya pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun modal fisik diberikan tanpa ada ilmu pengetahuan, Iya. ya saya rasa juga Iya. tidak sinkron gitu. Iya. Jadi harus ada dua modal ini tadi nih. Modal. Mungkin yang paling utamanya modal lah. Jadi seperti modal itu penyuluhan, dua ya, penyuluhan. itu Ya kan penting. kita banyak nih misalnya Iya. nelayan, banyak Nah, nelayan tradisional. Iya. Apa dengan perkembangannya contoh kalau dulu kan contoh kita dalam sungai ya tidak ada pencemaran dan lain sebagainya. Sekarang kan dengan adanya pencemaran, jadi bagaimana caranya mengatasi itu sendiri ya. Memang keluhan masyarakat ini perlu mendapatkan suatu bimbingan, lah. penyuluhan dan bahkan Penyuluhan. sekaligus Sekaligus. itu bagaimana tingkat kesadaran masyarakat itu punya kesadaran untuk menjadikan desa mandiri tadi. Nah, intinya tadi bagaimana sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik, Iya. sumber daya manusianya bisa ditata dengan baik, Iya. terus dengan potensi-potensi yang ada tadi itu seolah ini bisa tercapai ya, Iya. bisa terwujudkan. Oke, sobat-sobat boleh dong. Mungkin ini dulu yang dapat kita lakukan suatu penggalian informasi dan kita sudah melakukan pertemuan. Pak Neng belum Iya, lupa pandangan tadi. sudut Pertanyaan pandang tadi yang terakhir. Pak Neng belum. Yang mana tuh Pak Neng? Sudut pandang Pak Neng. Sudut pandangnya untuk itu. Kalau Pak Man tadi bilang menyangkut masalah modal nih. Modal. Ini mohon maaf lah, ya, masalah modal ini, modal itu menang ya. Kalau modal kena ilmu tidak ada, tidak ngerti, pembuat Iya, modal apa banyak pun tidak bisa. Jadi begini lah, Hmm. Neng. Kita mengharap dukungan ini dua-dua, Neng. Modal beserta Modal materi dan non materi. Saya contoh begini, saya pernah dibantu ini kan diberikan bantu nih, bantu. Iya. Duit dikasih lagi modal, Hmm. tapi habis. Jadi gimana ya? Di sini lah tadi ini bagaimana? Kesalahan bos yang kedua, coba dulu saya pernah dibantu IPAT, karena ada IPAT ya dan luar negeri IPAT. Kalau bapak jual pulang jual Iya, jual. dikeluarkanlah atau 2.000 3.000 per hari. Bagi tabungan. Besar kecil lah. Kecil. Nah, tiap hari jual itu dikumpulkan lah. 10 orang tadi ya 2.000 sehari. Tiap kosong itu. Hingga dana inilah nanti kan apa kekurangan yang mana ini. Tapi kenyataan bahwa kita Berarti kembali ke saving ya, ada simpan. Setiap hasil turun itu ada disimpan. disimpan. Nah, berarti kan dalam hal ini harus ada yang mengelola. Mengelola. Nah, pengelolaan tadi misalnya dalam bentuk koperasi, Iya. dalam bentuk apa? Maka tadi dalam potensi desa yang bisa meningkatkan kesejahteraan, maka sangat perlu diadakan pembinaan terhadap masyarakat. Tingkat kesadaran, terutama ini pola pikir masyarakat. Yang kedua menyangkut masalah bagaimana pengelolaan keuangan jadi dikelola dengan baik, ya mungkin itu bisa tercapai ya. Nah, jadi yang dimana yang dibutuhkan masyarakat itu adalah pembinaan, pengarahan dan pengaturannya tadi, bagaimana supaya manajemen sumber daya manusianya itu bisa terkelola dengan baik. Ya itu sobat-sobat bulidong yang bisa kita. Seharusnya memang itu Pak desanya, setiap desa itu harus memberi satu-satu pada masyarakat, kumpul kepada masyarakat, kita mengadakan ini dan namakan desa kita bisa mandiri. Bagaimana cara kita kan? Sosialisasi ya. Sosialisasi lah kita. Jadi masyarakat juga perlu diinformasikan apa sih yang disebut dengan desa mandiri. Iya, Terus apa efeknya masyarakat terhadap masyarakat dengan Kerjasama. adanya desa mandiri gitu kan. Antara masyarakat. Tapi kalau kita saya ini maka gitu ya tidak bisa juga, tidak ngerti, tidak mana ya, tidak bisa. Kita ini kalau pandang masyarakat kalau tadi betul setuju. Ini dimana kita sama untuk demi Sasarannya bagus ya kita dukung untuk masyarakat dukung. Nah apa kita dah tua ini ya kita apa yang terbaik ya kita dukung. Nah jadi sobat-sobat boleh dong ini hanya merupakan bincang biasa. Bincang biasa supaya kita tadi bisa mendapatkan suatu galian informasi ya bagaimana harapan dan tujuan daripada Desa Dabong ya. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Sebenarnya sih kalau di Dabong ini kita punya desa itu bisa, tambak dah tu banyak kan hasil tambak jadi juga kalau di tambak. Tapi tambak sekarang ini keadaan tu alam ini dah lain di Sungai Semulu ini tambaknya banyak, ada ratusan tambak, 50-60 tambak ini.
Tapi kena airnya penembusan dari hutan itu dah, air tawar itu dah kurang hasilnya. Iya. Dulu saya pernah ngambil hasil dari desa, pernah saya bangun masjid itu, saya pernah minta ngambil hasil potongan, ngambil. Saya bangun masjid itu betul-betul banyak dari tambah. Ya seperti yang diceritakan awal tadi bahwa sejarah ya, karena awalnya orang-orang terdahulu membangun desa ini yaitu dengan sifat atau dengan cara gotong royong. Nah, gotong royong baik dalam bentuk tenaga, waktu dan juga materinya gitu kan, dalam bentuk sumbangsi. Tapi gotong royong ini sebenarnya pasti harus kita galakkan lagi. Gimana caranya? Banyak zaman gotong royong lah. Nah, Gotong gotong royong. royong itu betul-betul gotong royong. Zaman kami itu betul-betul gotong royong, betul-betul memang alhamdulillah. Macam gotong royong tadi, kerana kita ni bersama kerjasama dengan desa tadi, bagaimana masyarakat, sehingga kita sekarang tadi. Nah, Tidak ada bungkus kilo yang kan, tidak ada sampai ke mana ni. jadi intinya daripada itu semua kan gotong royong yang paling utama adalah komunikasi dan koordinasi baik dari atasan ke pemerintah desa terhadap masyarakat. Jadi harus disosialisasikan gitu ya. Iya. Diarahkan masyarakat itu arahnya kemana, sebenarnya barulah itu semuanya bisa terwujud gitu ya. Kita bisa masarkan dengan cara bagaimana kan. Nah, ini kadang-kadang kita jual tok begitu aja ya. Waktu banjir harganya murah. Alangkah baiknya waktu harga murah kita rencanakan untuk ada pemasaran yang Nah ini berguna untuk BUMDes kan nanti itu. BUMDes itu bekerja sama dengan Pelut yang ada di Kalbar. Kan Pelut Kalbar itu untuk pemasaran itu gitu. Mencari media pasarnya, marketnya. Pemasarannya Pelut itu. Jadinya BUMDes bisa komunikasi. Nah, itu mantap. Iya, pemasaran. Sobat-sobat Bule Dong ya, tadi kita sudah melakukan prosesi wawancara dengan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan isu pengembangan daripada Desa Dabung itu sendiri, yang dimana dari diskusi tadi dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa di Desa Dabung ini memiliki suatu potensi yang sangat luar biasa. Nah, jadi ada beberapa informasi yang ingin kita angkat kembali, yaitu isu untuk peningkatan daripada potensi yang ada di Desa Dabung. Yang pertama adalah berkaitan dengan perikanan dan kelautan, yang dimana Desa Dabung ini merupakan salah satu posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di pesisir pantai dan posisi laut lepas, yang dimana sumber daya alam kelautan dan juga perikanan itu sangat potensi sekali. Dan yang kedua ada pertambakan, yang dimana pertambakan ini juga merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat yang berada di Desa Dabung, yang dimana dari hasil darat dan di laut dan juga di darat itu juga bisa menghasilkan pertambakan. Nah, cuman di pertambakan ini ada suatu kendala, yang dimana sobat-sobat Bule Dong ya, kita berbagi informasi bahwa kendala yang dihadapi oleh setiap masyarakat yang memiliki usaha pertambakan, yaitu karena adanya jadi ada perubahan demografi alam, yang dimana masyarakat Desa Dabung pada umumnya masih bersifat pertambakan yang tradisional. Maka dengan adanya perubahan demografi tersebut, ini juga merupakan salah satu kendala masyarakat Dabung untuk mengembangkan pertambakan. Dari perubahan demografi alam tersebut sehingga mempengaruhi daripada pH air, terutama air laut dan juga air sungai, yang dimana masyarakat melakukan pertambakan tadi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang dimana satu potensi yang ini sudah dimulai oleh masyarakat Dabung, yaitu berkaitan dengan pariwisata, yang dimana Dabung ini
2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu sebelum ada datangnya COVID ya, pandemi COVID-19 yang dimana sejak awalnya itu sudah mulai lumayan banyak pengunjungnya. Jadi sejak dari awal peresmian itu berjalan waktu 3 bulan luar biasa. Pengunjungan dari tempat wisata mangrove Desa Dabung ini yang sangat luas, yang kurang lebih luas wilayah mangrove-nya itu kurang lebih 1038,5 hektar. Nah, yang dimana di perjalanan ini, yang dimana kita bisa lihat kena pengaruh pandemi sehingga selama 2 tahun itu tidak ada pengunjung yang datang. Nah, ini juga merupakan salah satu kendala masyarakat Desa Dabung yang dimana potensi ini terputus perjalanan waktu tadi ya, yang tidak bisa dimulai lagi karena infrastruktur pembangunan jalan ini yang dimana dari titik saya berdiri sampai ke lokasi titik awal pantai Beting Batang Dabung wisata ini yang itu memiliki jarak kurang lebih 1.200 meter, berarti 1,2 km perjalanan dengan menggunakan jalan kaki yang sudah ada jembatan. Tapi karena adanya kendala pandemi dan juga pengaruh alam sehingga jalan yang kita lihat pada saat ini sudah sangat tidak memungkinkan. Jadi untuk membangun wisata yang ada di Desa Dabung terutama infrastruktur jalannya sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi sobat-sobat Boleh Dong sekalian ya, yang dimana Boleh Dong berbagi informasi ini, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini menggugah hati pemerintah wabil khususnya untuk membantu dan melanjutkan lagi potensi-potensi yang ada di Dabung ini. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik, kesimpulan dari hasil informasi atau diskusi kita dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan potensi tadi. Nah, cuman selain daripada itu, masyarakat Desa Dabung sangat membutuhkan karena selain daripada bantuan, masyarakat juga membutuhkan daripada pembinaan, pembimbingan dan juga kontrol baik dari pengaturan semua potensi-potensi yang ada tadi. Jadi tidak hanya sekedar membantu, tapi bagaimana membantu meningkatkan sumber daya manusianya baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, pengelolaan manajemen sumber daya manusianya, dan pengelolaan bagaimana atur alur keuangan daripada supaya dengan adanya potensi-potensi tadi sehingga bisa memberikan suatu pendapatan daerah atau hasil daerah. Maka dengan tujuan tadi inilah sehingga bisa terwujudnya desa yang mandiri. Nah, sobat-sobat Boleh Dong, jalan-jalan ke Pelita tidak lupa membeli terasi. Sekarang Boleh Dong sudah berbagi berita, moga ini menjadi sebuah informasi.